anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Ya. Sebelum kita mulai materinya, Ibu akan mengucapkan dahulu. Ya. Sakit. Delisa, Sofi, Madin. Lisa, Sakit. Asri. Madin. Oke, sebelum kita mulai materinya, sebaiknya berdoa dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. Sebelum kita mulai, pernah nggak kalian lihat burung yang hinggap di atas kerbau atau semut yang berjalan di atas pohon? Enggak. Enggak. Nah, tanpa kita sadari, semuanya itu saling membutuhkan saling bergantung satu sama lain. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang simbiosis. Apa tahu simbiosis itu apa? Enggak tahu. Jadi dalam ilmu biologi, simbiosis itu adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup dalam lingkungan yang sama. Jadi simbiosis itu ada kalanya diuntungkan, ada kalanya dirugikan, dan ada kalanya itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Oke, langsung saja. Jenis-jenis simbiosis itu ada 3. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Tahu nggak simbiosis mutualisme itu apa? Enggak tahu. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain. Jadi di sini itu tidak ada yang dirugikan, tetapi diuntungkan semuanya. Seperti contoh yaitu burung yang hinggap di atas tubuh kerbau. Di sini tuh burungnya itu memakan serangga yang ada di tubuh kerbau dan kerbaunya itu akhirnya terbebas dari serangga yang menempel. Jadi si burung mendapatkan makanan dan kerbaunya juga akhirnya terbebas. Jadi di sini tuh saling menguntungkan satu sama lain. Kita paham? Paham. Yang kedua yaitu ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya itu dirugikan. Seperti contoh yaitu pohon mangga dan benalu. Jadi di situ yang diuntungkan benalu karena apa? Karena si benalu itu menyerap nutrisi pada pohon mangga tersebut, dan yang dirugikan pohon mangga karena pohon mangga itu aslinya itu harusnya buahnya manis, tetapi gara-gara ada benalu itu jadi akhirnya nggak manis buahnya. Itu misalnya. Terus yang ketiga itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya tidak diuntungkan atau tidak dirugikan, biasa-biasa saja. Jadi contohnya itu seperti pohon dan anggrek. Di sini tuh anggreknya itu diuntungkan karena anggrek itu mendapatkan tempat tinggal dan lebih banyak kena sinar mataharinya karena hidupnya di atas. Dan si pohon itu tidak terganggu atas adanya anggrek atau tidak adanya anggrek tersebut. Oke. Mengapa sih simbiosis itu penting? Karena simbiosis itu bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi kalau tidak ada simbiosis, maka ekosistemnya tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi
Lihat. Jadi simbiosis itu bisa membantu menciptakan timbal balik antara hubungan makhluk hidup. Dalam ekosistem semua makhluk hidup itu seperti tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme itu tidak hidup sendiri, melainkan terhubung dan saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang bisa menyebutkan ketiga simbiosis yang tadi kita bahas? Enggak, ketiganya aja simbiosis. Tiga yang tadi kita sebut. Mutualisme, komensalisme, parasitisme. Oke, bagus. Jadi simbiosis itu penting karena bisa menjaga keseimbangan ekosistem. Dan jadi akhirnya kita tahu bahwa makhluk hidup itu tidak hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lain. Oke. Untuk tugas kalian di rumah, coba carikan salah satu contoh simbiosis yang ada di lingkungan sekitar. Dan selamat belajar hari ini. Ya. Jangan lupa bersikap baik terhadap semua makhluk hidup karena semuanya mempunyai peran penting masing-masing. Oke, kita cukupkan hari ini. Sebelum kita akhiri, sebaiknya membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.